Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencatat sebuah proyek pada sebuah perusahaan di Acrobat versi 5 ya. Caranya bisa kita lihat. Yang pertama kita perlu membuat rencana proyeknya pada aktivitas ya. Pilih proyeknya, klik pada proyek. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama proyek ialah pengecatan kios ya. Ini pemilik di proyek kios Jakarta, nama penajar dan lain sebagainya kita isi. Ini keterangannya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilainya, nilai tukar rupiahnya karena kita memakai pembayaran pakai rupiah, nama kontrak, nomor SPK, tanggal mulai tanggal 19 dan STS tanggal berakhir. Ini kita di sini cuma sehari ya proyeknya. Jadi ini bisa kita ubah ke ini ataupun berapa misalnya gitu. Jadi jadwal pembayaran ada 3 tahap. Yang pertama ini pajak persen penyelesaian. Nah, ini 0 ataupun mulai proyek. Di sini ada DP, ditagihannya 30%, dikasih DP sekitaran 30%. Setelah itu setelah selesai 80% dari pengerjaan proyek, maka di sini proyeknya harus dibayar 70%-nya lagi, dan pada penyelesaian 100% dibayar ini 30%, 0% ya. Ini 0%. Nah, setelah itu pada RAP, ini RAP. Baik, di sini kita akan menambahkan menu RAP ya. Di sini RAP. Kita pilih di sini, kita masukkan deskripsinya. Di sini cat tembok dalam meter persegi ya. Volumenya 6 meter gitu ya. Satuan meter ini. Faktor 1 dan harganya segini. Habis itu kita masukkan nomor barang ya, di sini barang. Kita masukkan barang. Nah, nanti akan dijumlahkan di sini. Jadi total seluruhnya 1.287.000. Lalu kita simpan dan tutup gitu. Untuk mencatat DP yang tadi, kita pilih pada kontrol proyek, tagihan proyek ya. Ya, pilih pada tagihan proyek, ya. Nah, di sini langsung ke sales invoice. Kita pilih ini ya, penyelesaian 0%, tagihan 30%. Ini DP. Foto sudah ada. Ini faktornya, foto sudah ada. Baik, untuk pemakaian bahan baku, di sini kita pilih aktivitas, pilih proyek, dan pilih bahan baku yang terpakai. Di sini akan kita select ya. Ini yang sudah ada. Di sini ada 3 bahan baku. Ini select material, select job, budget job, cat tembok. Oke. Ini sudah pemakaian bahan baku cuma ada 3, nanti kita pilih tiga-tiganya di sini. Caranya di select budget. Ini udah ada. Udah kita select ya. Setelah itu kita simpan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat ya
pembayaran upah. Di sini kita klik pada pembayaran upah, kita pilih invoice nomor, udah otomatis proyek, pengecatan kios, bayar bank BCA. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pencatatan survei proyek ya. Di sini kita pilih pencatatan surveinya tanggal 24 ya, keterangan survei proyek aja, penyelesaiannya udah berapa, penyelesaian lainnya 00 ya. Ini cat tembok science, total penyelesaian kita hitunglah 80%. Selesai, kita hitung 80%. Oke, kita klik simpan dan tutup. Ini sudah survei, kita cari namanya Dedi. Oke, simpan. Baik, di sini kita anggap proyeknya sudah selesai ya. Kita selesaikan survei proyeknya, kita buat 100% lah, kita simpan dan tutup. Catatan sudah bersurvei, keterangan survei, cat tembok, simpan. Detail apa nih, simpan. Selanjutnya kita pilih pada proyek, pilih tagihan proyek ya, karena ini sudah proyeknya sudah selesai, makanya kita pilih pembayaran cash IDR ya, nama yang tender tadi. Proyeknya proyek pencetakan kios termin. Nah, di sini kita akan memilih penyelesaian 100%. Jadi grupnya sudah ada, jadi ini sudah saya masukkan, ini sudah ada. Baik, di sini kita masukkan ya, sales invoice-nya sudah selesai, jadi kita pilih terminnya nomor 3. Ini berarti sudah lunas ya. Kita lihat, nah, ini yang nomor 2-nya, pembayaran kedua, ini 70%, nah, sudah selesai. Nah, ini DP 30%, sudah selesai. Ini penyelesaiannya 30% lagi, sudah selesai. Selanjutnya kita simpan dan tutup dulu. Oke, selanjutnya kita ke proyek, penyelesaian proyek ya. Proyek ending, penyelesaian proyek. Kita pilih proyek yang tadi, pengecatan kios, peringatan jumlah PDP. Akan dicek HPP pada tagihan apa nih? PWIT belum siap. Baik, selanjutnya kita ke laporan proyek ya. Laporan proyek. Kita pilih laporan, daftar laporannya. Lalu kita pilih laporan proyek ya. Setelah itu kita pilih laba rugi per proyek ya. Kita klik proyek, kita pilih pengecatan kios, tampilkan total pelindungan. Oke, kita klik oke. Kita lihat laba ruginya. Nah, baik. Di sini laba ruginya ya, inilah. Ini pencatatan laba rugi pada proyek tersebut. Jadi jumlah pendapatan dan beban lainnya 0. Di sini laba rugi bersih before tax 117.000, berarti 10% dari proyek, total proyek ya. Ini harga pokok, dari harga pokok penjualan, jumlah pendapatan, harga pokok penjualan. Di sini ada jumlah harga pokok penjualan, laba kotor, pendapatan operasional, jadi seginilah.
117. Kita akan menambahkan proyek ya. Di sini ada penambahan proyek. Kita akan pilih daftar. Situ kita pilih proyek ya. Proyek. Nah, di sini kita tambah proyek yang ingin kita edit ya. Pilih ada nomor, lalu kita ubah. Di sini kita akan melihat bahan baku yang terpakai ya. Apa saja. Di sini kita akan lihat. Ini belum koneksinya kios tadi ya. Bahan baku yang terpakai coba. Ini ya bahan baku yang terpakai. Ini semuanya ya. Simpan dan klik baru untuk membuat. Selanjutnya kita akan membuat penambahan pada proyek ya. Ini ada renovasi kios, ada penambahan pemasangan keramik dan pengecatan tembok ya. Penambahan di sini kita masuk ke rak, pengecatan udah, lalu kita buat penambahannya pemasangan keramik ya. Pemasangan ukuran volume ya, ukuran volumenya 3x2 jadi 6 ya. Satuan meter 3 meter. Untuk selanjutnya, jadi untuk pembayaran tahap 1 penyelesaiannya 20% ya, 20%, 10% pembayaran 20%, progresnya 10%, tagihannya 20%, kedua 40%, 50%, 40, 50, 3, 80, 20, 80, tagihannya 20, dan terakhir 100, tagihannya 10. Ya, 10. Oke. Kita set rapnya tadi pemasangan keramik. Bahannya selanjutnya penambahan barang plus tembok. Oke. Selanjutnya barang baru ya, keramik ya. Sini terangan keramik, kategori barang, kuantitas kita buat berapa keramik, kita buat 100 unit 1, harga per unit 45.000. Persediaan servis, persediaan
Oke. Ini kita tambah keramik ya. Nah, di satu-satu. Oh ini, oh ya, kecil. Sini coba syarat. Untuk harganya alat railchat kuas roll cat dia bilang 45.000 satu. Ini kuantitas kita 6, ini 6 per lembar. Dia ini tadi berapa, 35.000. keramik 50.000. keramik ukuran 44 berarti 3 kali 6 meter 10. Ini kita bilang 12. Kuantitas 6, harganya 55, 55.000. Oke. Sini kita mengambil keuntungan 10% ya. Setelah itu oke. Biaya proyek volume 1 DR. Harga sini upahnya 300. Tapi ya catatan ya, baik. Oke, kita simpan dan tutup. Masuk ke tagihan proyek. Pilih guys ya. Baik, di sini kita akan melihat laporan dari proyek tersebut ya, yang sudah kita kerjakan. Laporan proyek, kita mau lihat laba rugi per proyek, laba rugi multi-periode per proyek, profit loss multiplier by project. Laba rugi dulu. Pengecatan, kita klik pengecatan proyek ya, tampilkan total. Oke. Kita lihat laba rugi pengecatan ini kios 11100, pengecatan kios 0, pengecatan kios renovasi kios, pengecatan, oh ya ini kosong, ini akun tidak ada isinya nih ya, belum kita hapus. Jadi ini cuma ini sama ini tidak terdaftar, dasar semua ya, daftar semuanya di rugi proyek. Baik, di sini kita akan melihat laporan-laporan pada sebuah perusahaan yang sudah kita buat ya. Kita buka dulu data perusahaan. Di
sini ada laporan, di sini banyak laporan tersimpan dan daftar laporan aja. Kita akan melihat pertama laporan proyek ya. Anggaran proyek per pekerjaan, anggaran dan biaya aktual. Periode kita ambil Juli ya. Kita lihat anggaran dan biaya aktual. Oh iya, tidak muncul semua proyek berarti. Tidak muncul laporan. Proyek di sini ya, semua. Oke. Nama proyek pengecatan kios. Anggaran dan biaya PBT ke-08. Di sini kita akan melihat laporan-laporan daftar laporan yang sudah kita buat ya, dari proyek-proyek ataupun data-data perusahaan yang sudah ada. Sini kita perlu kita lihat dulu daftar proyek. Daftar proyek ya, klik pada daftar proyek, kita pilih mulai dari proyek ini tanggal, kita pilih aja tahunan 2020 Januari. Oke, kita lihat. Jadi ada 3 proyek, pengecatan kios, renovasi kios, pengecatan kios dan renovasi kios. Oke, setelah itu kita bisa juga melihat arus anggaran dan biaya aktual. Kita buat juga ini. Januari ya. PP ke 1 inovasi 400. PP 05 karena PP 05 ya. Faktur penjualannya, faktur penjualan harus kas per proyek. Laporan selanjutnya kita mau melihat apa lagi ya? Laba rugi per proyek, multiplier per proyek. Laba rugi per proyeknya. Tidak terdaftar nih. Semua gitu ya. Di sini terdapat 1 2 3 yang terdaftar laba rugi proyek. Di sini ada 111.000, 111.000. Tidak semua, tidak ada tampilan semuanya. Kita bisa juga melihat laporan keuangan neraca lajur, neraca standar sebuah perusahaan ini.
sampai tanggal hari ini ya, tampilkan total. Nah, di sini neraca standarnya. Nah, jumlah ekuitas, jumlah kewajiban ekuitas, balance. Ataupun kita bisa melihat rugi toko besar, laporan masih buku besar, neraca saldonya. Ini neraca saldo dari 2016 Januari. Ini neraca saldonya. Kita bisa melihat ini, lihat detailnya. Kita bisa klik di sini ya. Di sini ada detailnya, data rincinya. Bisa kita klik pada menu tersebut. Misal kita mau melihat penjual harga pokok penjualan misalnya, kita double klik untuk lihat detailnya. Ini cuma satu. Laba ditahan, hutang bank mandiri, kendaraan, peralatan bank BCA. Kita lihat ini cuma satu. Saldo pendapatan proyek ya. No. Pendapatan proyek ya. Jadi ini pendapatan dari proyek tersebut ya, yang sudah kita kerjakan. Oke, kita mau lihat apa lagi, laporan penjualan buku besar, saldo klasik. Terus, oke. Nah, ini saldo klasiknya. Jadi saldo debit kredit seimbang. Kita melihat apa, daftar laporan persediaan buku besar lagi. Untung tidak terrealisasi, untung tidak terrealisasi buku besar rinci ya. Mulai bulan 1 ya. Oke. Ini rincinya. Banyak betul. Ya, ini buku rinci dari catatan rincinya, jadi total semua buku besar rinci ini. Lebih tidak terrealisasi. Ya, di sini kita akan bisa juga melihat laporan laba rugi perusahaan ya. Nah, laba rugi multi periode ini laba rugi standar ya. Dari mulai perusahaan ini terbentuk
2016 bulan 1 kita lihat. Ups, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.